welcome back to hidupceria.com. Perkenalkan, saya Francisca Wiwin. Saya adalah salah satu tim dari hidupceria.com. Hari ini saya ditemani oleh Mbak Dita, salah seorang sahabat saya yang berdomisili di Jogja. Ya, kita akan bercerita mengenai kelas yang sudah diikuti oleh Mbak Dita bulan Desember kemarin, yaitu kelas Talk to the Entities Beginning. Oke, sebelumnya saya akan bercerita dikit mengenai kelas ini. Jadi kelas ini adalah kelas specialty dari Access Consciousness. Nah, kalau ada yang penasaran apa itu Access Consciousness, bisa datang ke hidupceria.com. Di situ banyak sekali informasi mengenai Access Consciousness, Access Bars, dan juga praktisi-praktisi Access Bars yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, kita akan segera berbincang dengan Mbak Dita. Halo Mbak Dita. Oh, jaringannya sedang terputus. Halo Mbak Dita, welcome back. Halo Mbak Dita. Maaf. Sorry Mbak, kelempar. Ya. Wifi-nya agak. Iya. Okay. Silakan perkenalkan diri Mbak Dita. Ya, seperti yang udah dikenalin oleh Mbak Siska tadi, nama saya Elizabeth Dita. Saya domisilinya di Jogja. Kemudian profesi banyak. Hari ini mau jadi apa? Terserah. Profesi. Jadi dari hari sampai Minggu bisa berbeda profesinya. Iya, bisa berbeda. Mana yang energinya bergerak kemana di situ profesinya. Wow, keren sekali. Oke, Mbak. Mbak, tentang perjalanannya dengan Access Consciousness. Oh ya, pertama kali kenal Access itu tahun kemarin, bulan apa ya? Bulan September kalau bulan September 2020 ya? 2021. Oh, 2021. Jadi kan saya lagi sekolah nih ceritanya. Ternyata sekolah itu nggak cuma ngajarin saya untuk belajar di sekolah, tetapi juga mengajarkan saya untuk belajar tentang kesadaran gitu. Justru belajarnya dari teman kakak saya. Awalnya cuma iseng-iseng mau belajar tentang cara makan sehat, tapi kok malah kecantol di Access Consciousness yang diawali dengan Access Bars gitu. Yang ngajar Mbak Isti waktu itu pas ke Jogja. Dan akhirnya mengambil gitu. kelasnya. Iya. Mengambil kelasnya, terus habis itu baru September, Oktober itu Dr. Dev itu buka kelas foundation. Nah, di situ kepingin ikut kan. Awalnya pingin ngulang Access Bar lagi gitu. Terus setelah itu kok malah cenderungnya ke foundation gitu. Cuman mikirnya aduh duitnya kan buat sekolah ya Mbak. Daripada untuk foundation gimana gitu. Tahu-tahu tuh dapat rezeki yang bisa buat bayar foundation. Jadi nggak perlu ngambil tabungan, nggak perlu ngurangin uang sekolah gitu. Terus juga habis itu bulan terus habis itu bulan Desember ya. Bulan Desember itu Dr. Dev juga nawarin ada kelas TTTE. Itu awalnya udah ikut nggak ya? Lagi-lagi tuh dikasih pas dikasih rezeki lagi sama semesta gitu loh Mbak. Tiba-tiba ada kerjaan, ada proyek yang uangnya itu bisa buat bayar TTTI. Tanpa aku harus ambil tabungan lagi, tanpa harus ngurangi uang sekolah atau uang apapun gitu. Jadi semuanya tuh difasilitasi luar biasa. Wow, keren sekali. Yes, ketika kita memilih ya, semesta mendukung. Ya, keren sekali. Oke, jadi untuk sekedar info, kita menyebut Talk to the Entities Beginning itu dengan kelas TTTE, biar nggak kepanjangan. Ya, jadi ketika kita menyebut kelas TTTE, T-nya 3 kali itu artinya Talk to the Entities.
Oke. Mbak Iya. Dita, sebelum ikut kelas ini, kesadaran apa sih yang membawa Mbak Dita untuk mengikuti kelas ini? Yang sebenarnya harganya juga lumayan gitu, bukannya mahal ya, lumayan. Apa yang membuat Mbak Dita, kesadaran apa yang menggiring Mbak Dita untuk mengikuti kelas ini? Iya Mbak, jadi sebelum ikut kelas PTTI beginning itu, saya tuh ragu karena saya takutnya ini berbau klinik, kemudian nanti menyimpang dari agama gitu. Ternyata saya ikut free testernya dari Dr. Dev kan. Di situ Dr. Dev ada satu yang saya terngiang-ngiang itu, Dr. Dev bilang bahwa kelas TTI ini akan membuat kita semakin mengenal dengan Tuhan gitu. Padahal tadinya saya mikir, oh, nanti takut menyimpang dengan agama, tapi kok semakin mengenal dengan Tuhan. Nah, saya jadi penasaran kayak gimana. Nah, berangkat dari situ, saya memutuskan untuk ikut TTI gitu. Terus ya itu tadi difasilitasi oleh semesta. Kemudian apa lagi ya? Karena saya mungkin dari dulu itu saya bilang ke suami juga bahwa aku tuh kok selalu tertarik dengan belajar tentang spiritualitas ya gitu. Itu tuh apa ya gitu. Nah ternyata semakin ke sini, oh ternyata yang dimaksud adalah kesadaran. Begitu saya ketemu ini terus, oh ini toh yang saya cari. Gitu. Dan banyak menjawab semua pertanyaan. Bukan semua sih, banyak pertanyaan Mbak Dita selama ini. Iya, banyak pertanyaan yang terjawab. Saya itu seringkali merasa ada yang bercakap-cakap di dalam kepala saya ketika saya sedang jatuh atau bukan jatuh, ketika saya sedang kondisinya turun atau apa itu sering kayak dapat nasihat gitu di kepala gitu. Jadi misalnya marah tiba-tiba tuh bisa di dalam kepala ada percakapan yang membuat oke, berarti saya salah ya kalau marah itu. Bisa dibalik sudut pandangnya gitu. Atau ketika saya sedih, sudut pandangnya tuh bisa dibalik dengan percakapan di dalam kepala saya gitu. Nah, tadinya saya tuh bingung gitu. Ini apa sih kok lucu banget. Kadang saya sering dapat percakapan, kemudian saya sering dapat pesan. Jadi misalnya berdoa berdoa gitu ya di persekutuan doa tuh saya tiba-tiba kayak denger gitu pesan buat orang ini gitu. Kemudian saya sampaikan, orang itu bisa tersentuh gitu. Nah kayak gitu. Itu awalnya saya nggak tahu dan saya pikir, ini jangan-jangan imajinasi atau apa gitu. Nah, ketika ikut TTTE ini, saya jadi mengenal, oh ternyata selama ini saya ditemani oleh being light, gitu, being of light, gitu. Dan itu membuat saya sangat-sangat bersyukur, sangat gratitude Yes. untuk ikut TTTE ini karena bisa mengenal banyak hal. Wow, keren sekali ya Mbak Dita. Nah, banyak orang mengira ketika kita ikut kelas Talk to the Entities itu adalah membahas semuanya tentang makhluk halus, makhluk goib. Gimana Mbak Dita setelah mengikuti kelas? Setelah mengikuti kelas yang pasti entitas itu ternyata tidak hanya tentang makhluk goib gitu. Ada itu, tetapi ternyata jauh lebih luas dari itu. Iya, itu hanya bagian kecil gitu. Nah, manfaat yang saya rasain sih setelah ikut entitas itu yang pertama, saya lebih trust sama diri saya bahwa apa yang muncul di dalam kepala saya itu bukan suatu imajinasi tapi suatu kesadaran gitu. Kemudian juga lebih sehat loh, karena kan saya tuh baru sadar cara entitas untuk mengajak berkomunikasi kadang-kadang saya terjemahkan sebagai rasa sakit di dalam tubuh. Gitu. Nah, setelah sering melakukan business hour gitu yang diajarin sama Dr. Dev, ternyata rasa sakit yang kadang-kadang muncul itu hilang gitu. Jadi secara kesehatan pun bermanfaat. Nah, terus juga saya merasa semakin bersyukur melihat kehidupan bersyukur karena
kita nggak sendirian. Jadi pergi kemana-mana nggak takut karena oh ada entitas yang mau berkontribusi atau ada entitas yang mau menemani gitu. Atau saya pernah ngerasain tiba-tiba dapat rezeki gitu dan saya berterima kasih karena ya itu apa ya kontribusi dari entitas juga gitu. Entitas tuh nggak cuma tentang hantu, tentang apa, tetapi Tuhan pun entitas gitu. Yes. Dan siap berkontribusi untuk kita jika kita bersedia untuk menerima. Yes. Iya. Betul, betul. Yes. Dan hidup itu jadi lebih bersyukur ya Mbak ya? Iya, betul. Ya. Bersyukur. Benar-benar melihat apapun sekarang bersyukur dan semakin nggak tahu, bawaannya jadi semakin cinta dengan alam ya. Iya. Tadinya saya nggak. Halo Mbak Dita. Chris ya. Yes. Iya, agak terputus nih tadi Mbak Dita. Di tempat saya agak terputus barusan. Oh, oke. Kemudian yang paling keren menurut Mbak Dita dari kelas Talk to the Entities? Yang paling keren. Oh, yang paling keren. Semuanya keren loh. Kemarin kita di Solo itu salah satunya difasilitasi langsung oleh entitas di sana bagaimana cara menangani orang yang sedang channeling. Dan itu benar-benar beda dengan yang saya bayangin selama ini. Heboh, kayak di film-film kan heboh dan yang lain-lain. Itu Dr. Dev tuh menanganinya dengan santai, dengan bertanya, dengan berkomunikasi, dan ternyata entitasnya bisa pergi gitu. Jadi wow, ternyata semudah itu gitu. Even di tempat agama saya itu juga kan caranya juga berbeda gitu. Iya. Ternyata itu hanya sekedar entitas yang ingin berkomunikasi. Iya, dan ternyata kita itu punya kekuatan yang lebih daripada entitas karena kita berbody. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Ya. Dan Tuhan beserta kita selalu. Iya. Itu. Terus sama ini ya, percaya dengan diri sendiri mengenai berkomunikasi dengan entitas itu juga saya belajar di TTTE. Selama ini kan kita nggak yakin ya, sering nggak yakin bisa nggak sih atau benar nggak sih, nah gitu. Dengan kita percaya sama diri kita, itu ternyata kita semakin bisa receive banyak karena kita menurunkan barrier. Gitu. Wow. Nah, berarti dampak dari kelas Talk to the Entities ini sangat besar di kehidupan Mbak Dita ya? Banyak banget. Saya jadi bisa dengan apa ya? Dengan orang itu saya jadi bisa lebih menerima kali ya, lebih tahu. Oke, apakah ketika dia berbuat seperti ini, apakah ada entitas di baliknya atau ya banyak sih yang membantu saya dalam berkomunikasi juga mendatangkan rezeki juga itu tadi. Iya. Karena memang diakses sendiri kita diajarkan untuk melihat kontribusi dari semua kejadian dan semua orang. Iya. Ya, jadi kita tidak memisahkan antara tidak ada baik, tidak ada buruk, semuanya berkontribusi. Tidak ada polarity ya. Iya. Wow, keren sekali. Nah, dari sekian banyak fasilitator, kenapa memilih Dr. Dev? Saya tuh suka loh sama energinya Dr. Dev waktu mulai dari yang foundation itu kayak apa ya? Kayak udah kenal lama gitu. Padahal belum ketemu tapi kayak udah pernah kenal ya, Dok gitu. Itu. Kemudian cara Dr. Dev memfasilitasi itu kena banget. Jadi bisa sabar tapi bisa juga langsung jelek gitu. Iya, betul. Tepat sasaran, setajam pisau. Kayak silet. Tajam silet. Saya banyak ngerasain berkembang, maksudnya banyak clearing yang dibantu oleh Dr. Dev gitu. Sehingga jadi lebih apa ya? Lebih trust lah ya, lebih trust sama diri sendiri.
Dan memang banyak kebuang sampah-sampahnya ya. Banyak banget. Oke, Mbak Dita, banyak sekali nih yang ingin ikut. Sebenarnya sudah terpanggil, hai ikut gitu. Tapi masih terjebak dengan rasa takut untuk mengikuti kelas ini. What will you say? Mungkin buat yang ingin ikut, coba deh disadarin, apakah keinginan itu benar-benar awareness yang sebenarnya ada hal tersembunyi di situ yang ingin untuk ditemukan jawabannya gitu. Karena apa yang kita hindari itu sebenarnya kadang yang kita butuhkan gitu. Dan terkadang potensi kita. Yes, terkadang potensi, dan ketika kita cus, percaya deh, pasti semesta bantu kita gitu. Cuma kadang begitu sudah difasilitasi oleh semesta, kita lupa tadinya kita minta untuk itu, terus dipakai untuk yang lain gitu. Dipakai yang lain. Buat beli tas. Iya gitu, benar. Tapi ini benar-benar semakin bukan untuk orang lain, bukan untuk apa, tapi membuat kita semakin mengenal diri kita. Ya, betul. Dan semakin bersyukur dengan semesta yang ada bersama kita ini. Bahwa Tuhan itu menciptakan kita baik adanya dengan segala kemampuan kita. Kadang kita tidak percaya dengan diri sendiri. Iya, betul sekali. Di kelas ini kita juga difasilitasi untuk trust ourselves more. Yes. Bahwa Tuhan ada di dalam kita. Jadi terharu. Jadi pengen ikut kelas lagi. Iya. Pengen ikut yang selanjutnya. Iya. Oke, Mbak Dita, sebenarnya masih pengen banyak lagi nih ngobrol. Thank you so much. Thank you Mbak Siska kesempatannya. Suatu saat kita akan bertemu lagi di kelas-kelas yang tidak kalah menariknya. Yeay. Oke, baik untuk semua yang menonton video ini, terima kasih sudah bergabung. Apabila ada pertanyaan atau informasi apapun yang dibutuhkan, bisa ke hidupceria.com. Bisa di situ dituliskan mengenai apa yang menjadi pertanyaan, kami akan menghubungi. Terima kasih sekali lagi. I'll see you next time. Bye. Thank you. Yes.